Menarik sekali ya. Terima kasih Cak Buat atas kunci-kunci yang sangat menarik, sangat inti yang harusnya bisa menjadi pedoman kita ke depan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini sahabat, supaya kita teman-teman ini kan banyak juga yang baru dalam bermaiyah gitu ya. Maksud teman-teman banyak juga jamaah yang baru. Kemudian tadi disinggung sama Mas Fahmi mengenai maiyah di dalam Quran. Kemudian sudah pernah juga ditafsir secara tematik ya sahabat nih. Nah, sepemahaman saya atau bukan ada tulisan dari Syekh Nur Samad Kamba mengenai inspirasi ma'iyah atau inspirasi dari ijtihad ma'iyah di dalam berislam itu ada dua. Jadi yang pertama adalah kan ma'iyah itu bersama Allah dan Rasulullah gitu ya. Kemudian ma'iyah juga berarti adalah kebersamaan dengan sesama orang Islam gitu. Nah itu di Quran ma'iyah bersama Allah dan Rasulullah itu adalah terinspirasi dari kisah pada waktu Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Madinah di Gua Sur, kemudian dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Kemudian dikisahkan bahwa Abu Bakar itu merasa khawatir gitu. Khawatirnya kenapa menjadi perdebatan, karena sahabat sekelas Abu Bakar mestinya tidak perlu khawatir terhadap kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Tapi yang jelas di dalam Quran itu kemudian disebutkan bahwa jangan khawatir karena Allah bersama kita, ngoten nggih. Nah itu maksudnya inspirasi bahwa itu ma'iyah dengan Allah dan Rasulullah itu inspirasinya dari itu. Kemudian metode ma'iyah ini juga diinspirasi bahwa pada waktu Rasulullah 9 tahun berdakwah di Mekah dengan fokusnya adalah menyampaikan atau berdebat mengenai masalah tauhid, masalah keyakinan dengan orang-orang Quraisy, tapi hasilnya kurang maksimal. Kemudian diputuskan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, dan di Madinah itu yang dilakukan adalah pertama mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, yang itulah sebetulnya ma'iyah, karena di situ betul-betul puncak dari kebersamaan gitu. Karena benar-benar disebutkan di ayat itu, saya kurang hafal, tapi disebutkan bahwa misalnya kaum Ansor tidak mengingini apa yang dimiliki oleh kaum Muhajirin dan sebaliknya, dan pokoknya menganggap bahwa betul-betul itu mereka bahkan bagian dari. Nah, mohon mungkin elaborasinya sahabat, apakah itu benar seperti itu landasan-landasan, atau dan mungkin ada hal-hal lain yang supaya kita lebih yakin bahwa memang istilah kita dalam berislam dengan metode ma'iyah ini memang ada landasan yang kuat di dalam Quran. Ya baik. Yang pertama mengenai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar berjalan dari Makkah menuju Madinah. Bayangkan itu Makkah Madinah itu, kalau naik bis itu sekarang kurang lebih 6 jam ya. Jadi mungkin Jakarta mana itu ya, sekarang itu 6 jam ya. Bayangkan pada waktu itu jalan kaki atau naik kuda tentu perjalanan sangat berat. Nah ketika mereka bersembunyi di Gua Sur, Abu Bakar melihat kaki-kaki kuda pemuda-pemuda Quraisy yang mengejar mereka. Lalu tampak Abu Bakar itu sedih, gelisah. Maka Rasul mengatakan, la tahzan, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan itu merupakan salah satu landasan ya dari kita kembangkan Islam ma'iyah ini. Dan pertanyaannya, apa yang dikhawatirkan Abu Bakar? Apakah dia takut mati nanti, dibunuh oleh orang-orang
kafir yang sudah mampu mengejar mereka. Ini bukan. Ya. Kalau Abu Bakar siap mati sudah, siap mati, tidak takut. Ya. Tapi yang dikhawatirkan Abu Bakar adalah keselamatan risalah atau misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai orang-orang kafir itu menemukan mereka dan membunuh Muhammad, maka bagaimana kelanjutan risalah itu? Itu yang dikhawatirkan, bukan keselamatan dirinya. Nah, itulah yang juga kita kembangkan sebagai dasar. Kita bermaiyah ini tidak atas dasar kepentingan diri kita sendiri, tapi justru kepentingan misi Islam secara keseluruhan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita datang ke sini bukan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya individual, duniawi, ya, tapi untuk sesuatu yang lebih dari itu. Dan itulah yang kemudian kita layak untuk menyebut diri kita ini dalam sedang bermaiyah, ya, sedang bermaiyah, melakukan maiyah. Itu betul, ya. Jadi intinya saya ulang lagi, kita bermaiyah bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Berangkatnya tidak dari situ, tapi dari kepentingan yang lebih besar, ya. Paling tidak kepentingan bersama. Ya. Yang kedua, betul juga bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu yang terakhir, ya, setelah sebagian besar pengikut beliau itu sudah hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Apa inti maiyah dalam persaudaraan ini? Yaitu isar, mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Nah, itu inti dari persaudaraan itu, isar itu. Ayatnya jelas, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan saudaranya atas kepentingan diri sendiri, meskipun mereka sendiri dalam keadaan butuh, dalam keadaan susah, dalam keadaan kurang, tapi mereka mengutamakan orang lain. Jadi isar ini barangkali juga nilai kedua yang kita kembangkan di dalam maiyah, ya, isar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Kemudian juga banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan Allah itu bersama siapa. Ini yang ketiga. Misalnya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Ya. Jadi ini yang juga menjadi landasan dari maiyah kita, bahwa kita berharap Allah bersama kita. Allah bersama kita, meskipun sebenarnya Allah selalu melihat kita, tapi kebersamaan Allah kepada kita itu adalah kebersamaan yang memberikan rahmat, kebersamaan yang memberikan petunjuk, kebersamaan yang memberikan jalan keluar dari semua kesulitan kita, kebersamaan Allah yang selalu memberikan rezeki kepada kita tanpa kita duga-duga. Ya. Maka ayatnya innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama-sama orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ihsan ini mungkin sudah sering dijelaskan, ya. Ihsan itu bukan sekedar kebaikan. Nah, ini juga kunci ketiga kalau boleh saya sebut. Ya, misalnya ada Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah ihsan sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan kepada kalian, ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah ihsan karena Allah sungguh mencintai orang-orang yang berbuat ihsan atau orang-orang muhsinin. Nah, ihsan itu adalah kebaikan luar biasa.
Kalau orang berbaik kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Ya, orang lain berbuat baik kepada kita balas berbuat baik dengan dia. Ini namanya hasan, kebaikan. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada kita balas dengan kebaikan. Itu namanya ihsan, kebaikan yang luar biasa. Kalau yang pertama tadi kebaikan biasa. Tapi yang kedua ini yang kebaikan yang luar biasa. Ketika orang bersalah kepada kita memaafkan, itu ihsan. Karena mestinya kita berhak untuk membalas, dan kita punya kekuatan untuk membalas, tapi kita tidak membalas. Itulah yang namanya ihsan. Nah, jadi di dalam ma'iyah ini juga ada nilai tadi itu ihsan. Ya, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita dan orang yang juga berbuat jahat kepada kita. Tentu ini ada makom-makomnya itu sendiri, ya. Tentu pada satu saat mungkin kita perlu membalas, ya. Tapi membalasnya itu pun bukan dalam rangka kita dendam, tapi untuk kebaikan yang lebih tinggi, ya.